Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada connecting to the WAN. WAN merupakan peralatan transmisi seperti telepon, kabel bawah, laut atau satelit. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal ke jaringan area lokal lain, sehingga penggunaan atau komputer di suatu lokasi dapat berkomunikasi dengan penggunaan dan komputer di lokasi lain. Kenapa memilih WAN? 1. Beroperasi di luar lingkup geografis LAN, menghubungkan LAN perusahaan ke LAN remote pada situs cabang lain dan situs telekomuter. Dimiliki oleh penyediaan layanan, organisasi harus membayar biaya untuk menggunakan layanan penyedia untuk menghubungkan situs. EIGRP adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut dengan sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya digunakan untuk sesama router Cisco saja dan routing ini tidak didukung dalam jenis router yang lain. Cara kerja EIGRP sering disebut juga dengan Hybrid Distance Vector Routing Protocol karena cara kerja menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Dalam pengertian bahwa routing EIGRP sebenarnya merupakan Distance Vector Protocol, tetapi prinsip kerjanya menggunakan Link Status Protocol, sehingga EIGRP disebut sebagai Hybrid Distance Protocol. Mengapa dikatakan demikian? Karena prinsip kerjanya sama dengan Link Status Protocol, yaitu mengirimkan semacam hello paket. Fitur dan dasar EIGRP. Fitur EIGRP 1 dirilis pada tahun 1992 sebagai Cisco Proprietary Protocol. Fungsi dasar dari EIGRP dirilis sebagai Open Standard pada tahun 2013. Merupakan pengembangan protokol routing distance vector menggunakan diffusing update algoritma dual untuk menghitung jalur dan jalur cadangan. Membentuk neighbor adjacencies menggunakan Reliable Transport Protocol untuk menyediakan pengiriman paket EIGRP ke tetangga. Update secara vertikal dan bounded mengirimkan update hanya ketika terdapat perubahan dan hanya kepada router yang memerlukan informasi tersebut. Mendukung equal dan unequal cost load balancing. Porta serial dan paralel. 1. Koneksi poin-poin digunakan untuk menghubungkan LAN menuju WAN penyedia layanan, juga dikenal sebagai koneksi serial atau koneksi lancet line. Komunikasi melintasi sebuah koneksi serial merupakan sebuah metode transmisi data di mana bit dikirimkan secara berurutan melalui saluran tunggal. Pada komunikasi paralel, bit-bit dapat dikirimkan secara serentak melalui beberapa saluran atau kabel. Pada link WAN, data dienkapsulasi oleh protokol yang digunakan oleh router pengirim. Frame terenkapsulasi dikirim pada media fisik menuju WAN. Router menerima menggunakan protokol komunikasi yang sama untuk dekapsulasi frame yang datang. Link komunikasi point to point. Link point to point dapat dihubungkan dua wilayah geografis berbeda. Pembawa menyediakan sumber daya khususnya untuk klien yang disewa oleh pelanggan. Link point to point biasanya lebih mahal dibandingkan layanan bersama. Statistical
time distribution multiplexing. 1. STDM menggunakan sebuah variabel panjang time slot yang memungkinkan saluran untuk bersaing mendapatkan ruang slot bebas atau kosong. STDM mengoptimalkan pengguna saluran dengan menghindari time slot kosong pada saat saluran tidak digunakan atau tidak ada data. Pengenalan teleworking. Teleworking adalah melakukan pekerjaan dengan terhubung ke tempat kerja dari lokasi yang jauh menggunakan telekomunikasi. Teleworking juga efisien menggunakan koneksi internet broadband, sebuah virtual private network atau VPN. Keuntungan teleworking bagi employer: meningkatkan produktivitas perusahaan dengan karyawan teleworking lebih produktif antara 8 dan 40% dibandingkan karyawan kantoran. Mengurangi biaya dan pengeluaran 10% sampai dengan 80% biaya. Retensi dan rekrutmen lebih mudah, menawarkan fleksibilitas dan mengurangi turnover staff sampai dengan 20%. Mengurangi ketidakhadiran, meningkatkan moral, meningkatkan corporate atau tanggung jawab terhadap lingkungan, meningkatkan layanan pengguna. Keuntungan bagi pemerintah: membantu menciptakan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi masalah kontemporer seperti trafik, meningkatkan produktivitas, meminimalisasi gejala kesenjangan digital, mengurangi biaya dan pengeluaran, meningkatkan fleksibilitas. Keuntungan teleworking bagi individu: produktivitas lebih 70%. Teleworker mengklaim produktivitas mereka sangat meningkat, hemat waktu, mengurangi waktu untuk berpergian, hemat biaya untuk makan siang, pakaian, berpergian, lebih sehat, paparan penyakit, kecelakaan, trafik, stres, rumah dan keluarga, lebih banyak waktu untuk keluarga. Pengendali teleworker dapat mengendalikan kapan pekerjaan harus dilakukan. Fleksibilitas atau teleworker dapat dengan mudah mengelola jadwal. Ulang komponen. Didukung mobilitas, satu produktivitas tidak lagi terbatas pada lokasi kerja yang tetap atau dalam periode waktu terdefinisi. Orang-orang saat ini berharap untuk terkoneksi setiap saat dan dari manapun, dari kantor ke bandara atau rumah. Pengguna saat ini berharap untuk mampu menjelajah secara nirkabel. Roaming memungkinkan perangkat nirkabel untuk tetap bisa mengakses internet tanpa kehilangan koneksi. Keuntungan nirkabel: 1. Meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, kemampuan untuk tumbuh dan beradaptasi terhadap perubahan. Teknologi nirkabel. Jaringan nirkabel dapat dikelompokkan secara luas sebagai wireless personal area network atau WPAN, beroperasi dalam jangkau beberapa kaki atau feet. Bluetooth. Wireless LAN beroperasi dalam jangkauan beberapa ratus kaki. Wireless Wide Area Network beroperasi dalam jangkauan mil. Bluetooth, sebuah standar WPAN, menggunakan proses device pairing untuk berkomunikasi dengan jarak mencapai 0,5 mil. Wi-Fi, sebuah standar WLAN IE 8802.11 menyediakan akses jaringan ke rumah dan pengguna korporat, termasuk trafik data, suara, video dengan jarak mencapai 0,8 mili.
Mendokumentasikan jaringan. Network dokumentasi merupakan sebuah dokumentasi lengkap keadaan jaringan sekarang dan akurat. Dokumentasi ini meliputi file-file konfigurasi, termasuk file konfigurasi jaringan dan konfigurasi file and system, diagram topologi fisik dan logik, tingkat forma busLAN, top-less sorting proses, mengumpulkan gejala, bertanya ke end user menggunakan layer model untuk troubleshooting. Sekian, terima kasih.